Merdeka, merdeka. Partai bersifat kemarin sudah ke mana DPP ya, memberikan putusan berbeda dari DPD 01 yang kemarin. Yang saya tahu, kita juga mendengar bahwa saksi yang diberikan dari Partai PDI Perjuangan itu anggaran itu 1 juta per TPS, 1 juta rupiah per TPS untuk 2 saksi. Kemudian kita yang menjalani, artinya kita yang membawai saksi dari desa binaan masing-masing. Di situ kami hanya pernah menerima untuk saksi 2 saksi per TPS itu waktu pendidikan politik saksi, ongkosnya untuk mereka itu diganti 100.000, berarti 2 orang 200.000. Kemudian pada hari H waktu bekerja sebagai saksi itu cuman menerima honor 200.000 2 orang, berarti 400.000, totalnya itu 600.000 Mas. Ya yang perlu kita kepengen transparansi, artinya yang 400.000 di Kabupaten Sukoharjo dikalikan 2.533 TPS itu bagaimana? Kalau itu berhenti di mana? Mohon agar itu nanti DPD untuk menegur DPC Kabupaten Sukoharjo terkait masalah penggunaan dana saksi. Yang dari partai kita juga tahu bahwa itu anggarannya adalah 1 juta rupiah per TPS. Atau mungkin ada evaluasi dari DPD atau DPP, dipertanyakan pertanggungjawaban DPC Kabupaten Sukoharjo terkait masalah di Jawa Tengah, saya tidak tahu. Itu yang setahu saya hanya di Sukoharjo. Mungkin atau yang terjadi di kabupaten lain atau hanya Sukoharjo, kami tidak tahu. Begitu Mas. Jadi memang dari alokasi dana itu 1 juta, tapi penggunaannya untuk saksi sekitar 600.000. Ya. Itu dana itu dari mana Mas Bro? Dari partai. Dari DPP. Ya, memang kita dibantu untuk disubsidi dari DPP, dari partai itu memang dianggarkan 1 juta rupiah per TPS. Karena setiap TPS anggarannya seperti 1 juta untuk saksi saja loh ya, saksi saja. Ya. Dan itu setahu saya yang dialokasikan di Sukoharjo 600.000. Kecamatan Saki. Jangan mengusul. Bukan oleh kawan-kawan calon dalam tanda petik yang merasa akan dicabut haknya ini. Pada prinsipnya hari ini mereka sudah sevisi. Se-Jawa Tengah ini sudah ngumpul di sini kurang lebih 19 daerah. Mereka ada di sini dalam rangka satu visinya, yaitu tetap bergerak, berjuang. Memang sudah keluar peraturan partai ya, nomor 03 tahun 2024. Memang secara tegas di pasal 25 kawan-kawan saya kira sudah sama-sama kita baca dan kita pahami. Pada prinsip utamanya adalah menjunjung tinggi asas proporsional terbuka, suara terbanyak. Disinilah tentu kami mendampingi kawan-kawan ini dari sisi hukum. Seperti itulah yang tentunya harus dijalankan oleh pihak-pihak yang terkait, baik dari DPP partai, PDIP maupun KPU. Surat kami yang terdahulu sudah kami sampaikan secara tegas, mengingatkan semacam somasi kepada para pihak, khususnya tentu KPU dan DPP. Intinya bahwa kita harus menghargai, menghormati suara rakyat yang katanya suara Tuhan. Kemudian berikutnya, semua harus patuh taat menjalankan perintah Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, PKPU, dan aturan-aturan yang berada di bawahnya. Jangan sampai bertentangan, apalagi ini peraturan partai. Nah, sudah sangat jelas, tentu kawan-kawan ini memang tujuan akhir adalah memang mereka selaku calon yang memiliki suara terbanyak di masing-masing dapil. Tentu tahapan berikutnya adalah ditetapkan menjadi calon terpilih dan disiapkan untuk dilantik. Artinya peraturan DPP ini lebih tinggi dari sistem
ya atau aturan Kemendagri dengan aturan yang baru ini, aturan Kemendagri mestinya kontradiktif. Ya, sudah sangat jelas di aturan itu kan, sudah sangat jelas bahwa yang sama-sama kita harus garis bawahi adalah menjunjung tinggi suara terbanyak. Otomatis terpilih, ditetapkan, dan dilantik. Manakala nanti ada hal-hal lain, silakan dibicarakan, kan di situ mengatur Mahkamah Partai, ya kan? Kalau tadi ada pertanyaan dari kawan-kawan yang pelanggaran etik kan ke Mahkamah Partai. Lah kawan-kawan ini apakah sudah dinyatakan oleh Mahkamah Partai sebagai pelanggar etik? Belum, tidak ada mereka. Jadi pesan moral kami terakhir, ketika mendampingi kawan-kawan ini, teruslah berjuang. Kami backup secara hukum. Apabila hak konstitusional kawan-kawan calon ini dilanggar, ada 4 hal yang kami siapkan, yaitu pidananya, gugatan perdatanya, gugatan PT UN-nya, dan tentu aduan kode etik bagi penyelenggara pemilu yang tidak taat. Berikutnya adalah deal-dealan agar mereka tidak protes. Iya.